Halo semuanya, selamat datang di podcast Safe But Make It Cool. Nama gue Najwa Putri Ramadhani, tapi lo bisa manggil gue EJ karena teman-teman gue manggil gue EJ. Dan kita di sini bakal ngomongin hal-hal serius tentang keselamatan kerja, tapi pakai cara yang gak bikin ngantuk pastinya. Nah, hari ini nih topiknya spesial banget karena kita bakal nge-roasting habis-habisan mitos-mitos seputar APD atau alat pelindung diri. Yang kata orang-orang sih katanya bikin ribet, bikin gerah, cuma formalitas doang. Tapi nih, gue mau ngasih tahu spoiler alert bahwa semua itu bohong besar. So, stay tune sampai akhir karena gue jamin deh lo bakal ngeliat APD pakai cara yang beda setelah lo dengerin episode ini. So, let's get started! Oke nih, sebelum kita mulai, gue mau lo bayangin sesuatu. Lo lagi buru-buru ke kantor, pagi-pagi buta, udah telat, terus di jalan tiba-tiba ada proyek yang gede banget. Lo tuh sebenarnya cuma mau lewat doang, kayak mau ngecek progres atau kayak mau ngambil dokumen. Terus lo mikir kayak, aduh males pakai helm, nggak usah ribet, gue cuma lewat doang, bla bla bla. Tapi 3 menit kemudian tiba-tiba ada besi beton jatuh dari lantai 3. Kebayang nggak? Dan ini tuh bukan cerita fiktif guys, ini beneran kejadian nyata. Jadi ada pekerja umur 24 tahun, masih muda, masih fresh graduate, baru kerja selama 6 bulan di perusahaan itu. Terus dia meninggal gara-gara kena trauma kepala berat. Soalnya dia gak mau pakai helm pas cuma lewat di area konstruksi itu. Dan lo tau gak sih, dokternya tuh bilang bahwa kalau misalkan dia pakai helm, kemungkinan besar dia tuh cuma kena luka ringan. Tapi enggak, karena sekarang keluarganya dia harus hidup tanpa dia cuma gara-gara ribet gak mau pakai helm. Jadi nih pertanyaannya, kalau lu jadi dia, apa lu masih bilang helm itu ribet atau yang ribet itu justru perawatan di rumah sakit kayak operasi berkali-kali, rehabilitasi berbulan-bulan, dan keluarga yang harus nanggung beban emosional seumur hidup? Is it better safe than say sorry? Atau lebih tepatnya menurut gue sih better 5 detik lo pakai APD daripada 5 bulan lo di rumah sakit. Better ngerasa sedikit gak nyaman daripada keluarga lo ngerasa kehilangan selamanya. Jadi hari ini gue mau buktiin kalau misalkan pakai APD itu bukan ribet. Yang ribet itu kalau lo gak pakai. Nah sekarang realita yang harus lo terima cuma lewat itu adalah famous last words. Banyak banget korban kecelakaan yang kata terakhir adalah cuma mau lewat sebentar kok. Dan pertanyaan yang harus lo tanyain ke diri sendiri nih, rambut berantakan versus otak terlindungi, lo pilih mana? Penampilan sebentar versus hidup selamanya, mana yang lebih penting coba? Helm itu harus jadi kayak seat belt menurut gue. Lo gak mikir panjang kan pas mau pakai seat belt, kayak itu refleks gitu loh. Masuk mobil langsung klik, terus udah pakai seat belt. Helm juga harus begitu. Masuk area proyek langsung pakai, gak ada tawar menawar, gak ada kayak kesan kata cuma sebentar, because your brain doesn't get a second change. Lo gak perlu jadi korban dulu buat percaya kalau APD itu penting. Lo bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, bukan dari pengalaman lo sendiri. Karena kalau misalkan lo belajar dari pengalaman lo sendiri, kadang-kadang nih udah terlambat gitu loh, udah gak ada kesempatan kedua. So please pakai helm lo, protect your brain, karena itu satu-satunya yang lo punya. Sekarang kita lanjut nih, honestly ini yang paling berbahaya menurut gue, yaitu orang-orang ngomong bahwa APD cuma dipakai pas ada inspeksi HSE, atau kayak kalau nggak ada yang lihat ya nggak usah pakai. Atau gue pernah denger sih orang ngomong kayak gini, gue udah biasa kerja jadi gue nggak perlu APD, gue udah tahu bahayanya. Kayak ini mindset yang fatal ya guys menurut gue, karena ini tuh bukan soal yang ada kelihatan atau enggak gitu, ini soal lo pulang ke rumah dalam keadaan sehat atau enggak. Sekarang gue kasih lo data yang mungkin bakal bikin lo kaget gitu. Menurut BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 ada lebih dari 157.000 kasus kecelakaan kerja yang tercatat di Indonesia. 157.000. Dan ini yang bikin sedih sih, 90% dari kecelakaan itu bisa dicegah kalau dia pakai APD. Kalau misalkan APD digunakan dengan benar di perusahaan tersebut. Dan lo tahu biaya yang harus dikeluarkannya berapa? Negara harus ngeluarin biaya kompensasi dan pengobatan kecelakaan kerja 2,4 triliun rupiah per tahun. Dan dengan uang segitu lo bisa bangun berapa rumah sakit coba? Berapa sekolah, berapa infrastruktur. Tapi malah habis buat ngurusin kecelakaan yang sebenarnya bisa dihindari. Dan yang paling tragis, rata-rata 13 orang meninggal per hari akibat kecelakaan kerja yang bisa dicegah. 13 setiap hari woy. Itu artinya setiap 2 jam ada satu keluarga yang kehilangan ayah, ibu, anak, dan saudara mereka. Gue pengen ceritain tentang kejadian nyata deh. Ini kita sebut aja namanya Pak Budi.
Ini bukan nama aslinya ya, nama aslinya yang ada lah, itu privasi keluarga. Pak Budi ini operator mesin bubut dengan pengalaman 15 tahun. 15 tahun guys, dia udah kerja di mesin bubut. Dia udah senior banget deh, dihormati di workshopnya, jadi mentor buat junior-juniornya. Karena dia ngerasa udah ahli, dia tuh sering banget skip pakai sarung tangan anti cut itu loh. Kata si Pak Budi ini, gue udah hafal mesinnya, gue gak bakal kenapa-napa, gue udah jago. Tapi suatu hari, pas dia lagi setting work piece, tangannya tuh tersangkut di mesin cat yang lagi keputar. Dan dalam hitungan detik, 3 jarinya, jari tunjuk, jari tengah, jari manis tuh hancur dan harus diamputasi. Karir dia 15 tahun berakhir dalam sekejap. Keluarganya yang tadinya bergantung sama penghasilan si Pak Budi ini, sekarang jadi kesulitan ekonomi. Dan lo tahu apa yang paling sedih ketika dia di interview? Dia bilang kayak gini, kalau aja saya pakai sarung tangan, paling cuma lecet, sekarang saya nyesel seumur hidup. Nah lo, jadi ini yang harus lo pahami ya. Kecelakaan kerja tuh nggak mengenal senioritas guys. Justru data menunjukkan bahwa 60% kecelakaan kerja terjadi pada pekerja yang berpengalaman. Kenapa? Karena false sense of security. Mereka tuh ngerasa kayak udah biasa gitu, jadi guardnya tuh turun. Mereka tuh jadi lebih berani untuk ngambil resiko, lebih sering skip prosedur termasuk pakai APD. Oke guys, let's warp this up. Yang pertama, APD itu nggak bikin gerah kalau lu pilih yang sesuai standar dan pas ukurannya sama badan lu. Material modern, teknologi yang ergonomis, semua tuh udah dirancang buat kenyamanan diri lo gitu loh. Jadi nggak ada nih alasan lagi buat bilang gerah. Yang ada cuma alasan malas, dan malas itu bisa bikin lo cacat atau mati. Simple as that. Kedua, APD bukan cuma formalitas atau buat pencitraan pas audit. Ini bukan buat nyenengin atasan atau HSE officer gitu loh. Ini tuh adalah investasi lo, investasi buat hidup lo gitu loh, buat masa depan lo, buat keluarga lo yang nungguin lo pulang dengan selamat setiap hari. Udah jelas kan dari datanya bahwa 90% kecelakaan kerja itu bisa dicegah dengan APD yang tepat. 90% guys, itu artinya sebagian besar korban yang cacat atau meninggal sebenarnya itu kayak gak perlu jadi korban atau gak perlu jadi meninggal kalau misalkan mereka tuh pakai APD. Ketiga, helm itu wajib, even kalau lu cuma lewat 5 detik doang. Karena kecelakaan itu nggak nunggu lo ready. Kecelakaan tuh nggak lihat kalau lu pengunjung atau pekerja. Gravitasi juga nggak peduli kalau lu cuma foto-foto atau lagi kerja keras. Failing object itu tuh bisa terjadi kapan aja, dan lo cuma punya 1/4 detik buat bereaksi, which is impossible buat ngehindarkan. Jadi satu-satunya cara biar lo bisa survive adalah dengan pakai helm dari awal. Dan sekarang, gue pengen lo bayangin something deh. Bayangin yang ribet itu apa sih sebenarnya? APD itu ribet? Enggak kan? Atau lo yang ribet? Yang ribet itu pertama ngurus klaim BPJS ketenagakerjaan, karena kecelakaan kerja itu bolak-balik loh antar kantor BPJS, lengkapin dokumen medis berkilo-kilo. Terus juga rehabilitasi medis itu bisa waktu itu berbulan-bulan gitu, bahkan bisa sampai bertahun-tahun kalau memang parah gitu. Fisioterapi, operasi lanjutan, check up rutin, ngejelasin ke anak istri atau orang tua kenapa lo bisa jadi disabilitas permanen, kenapa lo bisa nggak kerja lagi, kenapa lo nggak bisa main bola sama anak lo lagi. Dan kehilangan pekerjaan karena cedera yang bikin lo nggak capable lagi, terus-terusan cari kerjaan baru dengan keterbatasan fisik, beban finansial yang luar biasa besar buat keluarga, bayar rumah sakit, obat-obatan, alat bantu, kehilangan income, trauma psikologis yang harus lo bawa dengan lo dan keluarga tanggung jawab seumur hidup lo. Jadi itu kan yang ribet sebenarnya, itu yang bikin lo sakit gitu, yang menyakitkan, itu yang devastating gitu loh. Jadi pertanyaannya sekarang tuh bukan lagi kenapa gue harus pakai APD. Pertanyaannya adalah kenapa gue enggak pakai APD, karena literally nggak ada alasan lagi yang logis menurut gue yang bisa justify lo buat skip APD, kayak nggak ada guys. Oke, sekarang gue bakal ngasih tips praktis nih milih APD yang nyaman. Lo harus pilih APD yang bersertifikat SNI atau ISO. Ini buat jaminan kualitas sih, biar APD lo tuh bukan APD yang asal-asalan gitu. Yang kedua, sesuai dengan ukuran tubuh. Jangan pakai APD orang lain yang gak fit, lebih baik sesuai ukuran tubuh lo. Yang ketiga, materialnya modern. Cari yang breathable, yang lightweight, yang anti-heat, biar lo nyaman makin lama. Terus yang keempat, rawat dengan baik. Jadi kalau misalkan setahu gue ya, APD yang kotor atau itu tuh pasti gak nyaman kan, kayak bikin lo getek atau kayak bikin lo ngerasa bahwa ya gak nyaman gitu. Jadi quote of the segment adalah APD yang bikin gerah itu karena lo bukan pakai APD yang pas dengan tubuh lo.
Sama kayak sepatu deh kalau kita mikirnya. Kalau kegedean pasti kan nggak nyaman gitu kan. Tapi lo nggak berhenti pakai sepatu, ya kan? Lo cari yang pas. Nah, APD juga gitu. Cari yang pas, yang sesuai standar, yang nyaman karena nyawa lo tuh worth it.